Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, salam sejahtera bagi kita semuanya. Apa kabarnya? Saya berdoa semuanya kita dalam keadaan baik-baik saja. Saya rindu memberkati Bapak Ibu lewat renungan hari ini dari Mazmur 133 ayat 1 sampai yang ketiga, bunyinya demikian. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut harum ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, kerukunan ini merupakan kehendak Tuhan seperti doa Tuhan Yesus di dalam Yohanes yang ke-17 ayat yang ke-20. Saya bacakan bagi kita. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan selanjutnya nanti Bapak Ibu baca di rumah. Nah, saudara yang kasih nama Tuhan Yesus, kalau kehidup rukun adalah merupakan satu kehendak Tuhan, saudara, maka kita perlu responi. Nah, saudara, hidup bersama dalam kerukunan artinya apa? Yang pertama adalah kita harus saling mengasihi, saling mengampuni, saling menerima, bahkan saudara yang kasih nama Tuhan Yesus, saling menolong. Yang kedua, mengusahakan kesejahteraan. Di dalam musim pandemi yang seperti ini, ada begitu banyak masalah, baik jemaat Tuhan bahkan keluarga. Saudara, perlu kita mengupayakan kesejahteraan itu. Lewat apa? Ada banyak hal yang kita bisa lakukan. Mungkin Bapak Ibu berkata, saya tidak bisa menolong mereka dalam hal finance. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu masih bisa mengupayakan kesejahteraan lewat apa? Lewat doa, lewat firman Tuhan yang menguatkan mereka. Ketika mereka mungkin sedang berseru oleh karena keadaan masalah yang begitu berat menghimpit mereka, kita berdoa. Dan ketika kita berdoa, Tuhan menolong dan buka jalan. Kemudian yang ketiga, hidup bersama dalam kerukunan, saudara, artinya tidak ada perselisihan, tidak ada permusuhan. Oleh karena kita hidup bersama, hidup rukun di dalam kasih Allah. Saudara, kalau kita belajar latar belakang kisah ini, Daud menuliskan saudara Mazmur syair ini, saudaraku, maka kita akan melihat ketika pada masa hakim-hakim, pada waktu itu Raja Israel cuma satu, bangsa Israel tidak terpecah, sehingga Daud melihat kerukunan yang Daud lihat pada masa itu sesuatu yang indah dan luar biasa. Itu sebabnya Daud menyampaikan isi hatinya lewat syair lagu ini, saudara, bahwa sungguh alangkah baik dan indahnya jika dikatakan apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Ya, kedua, latar belakang pesan daripada Daud ini, saudara, bahwa Daud memiliki keluarga yang banyak, anak-anaknya banyak, dan dia lihat ketika hidup bersama ada sesuatu yang indah yang dilihat oleh Raja Daud. Nah, saudara, kalau kita berangkat dari kisah ini, maka pesan Tuhan bagi kita jemaat Tuhan pada masa ini, saudara, dua hal yang harus saya sampaikan kepada kita. Kerukunan yang dilihat oleh Raja Daud itu, saudara, kerukunan itu begitu indah. Ya, saudara, keindahan yang dilihat oleh Raja Daud dalam kerukunan itu, saudara, seperti minyak yang suci. Minyak yang suci itu, saudara, yang kasih nama Tuhan Yesus pada masa perjanjian lama, sesuatu yang spesial pada masa-masa upacara tertentu. Nah, saudara yang kasih, minyak urapan itu, saudara, begitu kuat, begitu khas, sehingga saudara, dia menebarkan aroma yang luar biasa, dan orang yang mencium baunya ini, saudara, menyukakan sekeliling orang-orang yang ada pada saat itu. Nah, saudara, minyak urapan yang suci itu, saudara, digambarkan lewat apa? Lewat hidup kita yang saling mengasihi. Dikatakan dalam 1 Yohanes 5 ayat yang pertama, setiap orang yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah Kristus, lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Doa saya, Bapak Ibu, dimanapun Bapak Ibu berada, kita jemaat GBI New Life Community, mari kita saling mengasihi. Sebagai keluarga, marilah suami saling mengasihi istri,
Marilah istri mengasihi suami, marilah suami baik istri mengasihi anak-anak. Dan dalam satu komunitas dimanapun kita berada, kita saling mengasihi, saling meneguhkan. Maka saudara yang kasih nama Tuhan Yesus, yang terjadi, Tuhan berkata kesalahan, Tuhan memerintahkan berkat-berkatnya. Dan saya berdoa dalam komunitas kita ada kehidupan yang Tuhan berikan bagi kita. Kita menjadi orang-orang yang sehat, kita menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Oleh karena kita hidup rukun bersama, dan itulah yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita. Doa saya, selamat beraktivitas, saling mengasihi dan saling menolong, dan hidup di dalam kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.